Semakin dikritik, semakin dituntut mundur, justru kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo naik. Jadi pertanyaannya, BEMSI dan aksi 4.11 itu mewakili siapa? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan BEMSI yang kemarin mengkritik yaitu kerja tapi sia-sia, kami lelah. Dan juga ada aksi yaitu 4.11, yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Nah, seharusnya sebelum menuntut yang sedemikian rupa, ya melihat berita-berita lah. Kemarin kan kita ketahui BBM naik. Tetapi apa? Setelah BBM naik, ada BLT, subsidi BBM. Dan akhirnya sekarang ini membuat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo juga naik. Seharusnya BEMSI dan yang lain-lain yang menuntut Presiden Joko Widodo mundur dan mengkritik Presiden Joko Widodo lain sebagainya, seharusnya melihat berita inilah. Karena memang dalam berita ini kepuasan kinerja Jokowi naik menjadi 67% dibandingkan sebelumnya 62%. Dalam 1 bulan saja setelah BBM naik, itu tidak membuat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun, melainkan naik sebesar 5%. Ini tertanggal 2 Oktober 2022. Nah, bisa jadi sekarang ini di akhir pengunjung Oktober bisa jadi kepuasan semakin naik dan semakin naik. Apalagi yang kemarin kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 72%. Itu sangat tinggi sekali. Semakin dikritik, semakin dituntut mundur, justru kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo naik. Kemungkinan gara-gara itu, lawan-lawan Presiden Joko Widodo semakin pusing ya. Ya memang sih, mengkritik itu tidak masalah di negara demokrasi ini. Menuntut Presiden Joko Widodo mundur itu juga tidak masalah. Itu malah membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan vitamin lah. Akhirnya membuat semangat kerja dan kerja lagi. Terbukti juga Indonesia sekarang ini menjadi ekonomi terbesar di dunia, yaitu peringkat ke-7. Itu sungguh sangat keren sekali. Bayangkan, di dunia itu ada ratusan negara, tapi Indonesia memasuki ranking ke-7. Bahkan Inggris saja sudah dikalahkan oleh Indonesia. Itu yang patut diapresiasi. Jadi tidak salah lah jika kepuasan kinerja Jokowi sekarang ini naik 67%. Nah, dari berita inilah, yaitu Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat ke angka 67%. Diketahui tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebelumnya sebesar 62,6% pasca kenaikan harga BBM pada awal September yang lalu. Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Presiden Joko Widodo sudah membalikkan kepuasan terhadap kinerjanya. Itu sungguh keren sekali. Memang, ketika BBM naik, Presiden Joko Widodo langsung belusukan ke pasar dan langsung membagikan subsidi BBM langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Bisa jadi itu yang membuat masyarakat kembali percaya, kembali terpuaskan lagi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Ya, apalagi memang subsidi BBM yang kemarin memang tidak tepat sasaran lah. Yang menikmati itu masyarakat yang mampu. Jadi dengan berita ini, yaitu survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo naik. Jadi pertanyaannya, BEMSI dan aksi 4.11 itu mewakili siapa? Kalau kepuasan kinerja terhadap Presiden Joko Widodo malah naik. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Seusai Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kini BEMSI bersiap turun aksi. Hal tersebut diungkapkan secara resmi melalui akun media sosial BEMSI sebagai organisasi kemahasiswaan yang menghimpun BEM seluruh Indonesia. Berdasarkan informasi yang tertulis dalam postingan Instagram BEMSI, demonstrasi tersebut akan digelar tepat pada hari 28 Oktober 2022. Adapun dalam aksi itu, mahasiswa menuntut kepada Presiden Jokowi karena dirasa sudah gagal memimpin pemerintahan selama 8 tahun lamanya menjabat.
Seperti yang dilansir oleh tim ayobandung.com dalam postingan Instagram resmi BEMSI pada hari Jumat 28 Oktober 2022, terdapat beberapa sektor yang disorot dalam rencana aksi kali ini. Salah satunya mengenai janji yang dirasa tidak kunjung terrealisasi. Genap sudah 8 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo, genap pula kesengsaraan rakyat, banyak janji yang tak terrealisasi di masa jabatan yang cukup lama ini. Mahasiswa, buruh, tani tak lelah menyuarakan keresahan rakyat, tulisnya dalam postingan tersebut. Selain itu, para mahasiswa meresahkan terkait adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya sempat mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Mahasiswa dikekang, kebebasannya dapat berpendapat, buruh diberlakukan bak robot pekerja dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Petani semakin sengsara dengan tidak adanya reforma agrarian. Lanjutnya dalam caption postingan di Instagram tersebut. Maka dari itu, aliansi mahasiswa tersebut beranggapan bahwa Jokowi telah gagal memimpin negeri setelah 8 tahun lamanya. Bahkan aliansi yang menghimpun sejumlah mahasiswa itu mengungkapkan, sejak era dipimpin Presiden Jokowi dari dulu hingga detik ini kualitas negeri semakin terpuruk. 8 tahun sudah masa kepemimpinan Jokowi terlaksana, namun bukannya semakin baik setelah evaluasi di masa kepemimpinannya sebelumnya. Hari ini kita mendapati semakin bobroknya pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi, sambung dalam postingan tersebut. Adapun dalam aksi yang akan digelar kali ini, aliansi mahasiswa tersebut mengundang dan mengajak segenap mahasiswa yang berada di seluruh tanah air supaya ikut serta menyuarakan aspirasi yang rencananya akan digelar pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 12.30. Terakhir, aliansi mahasiswa itu memakai tagar reformasi represi sebagai simbol kritik dalam menaungkan aspirasinya. Itulah ulasan mengenai kritik yang sebelumnya dilancarkan BEM UI yang selanjutnya dilakukan oleh BEMSI yang menyerukan aksi 8 tahun kegagalan Joko Widodo. Bahkan diketahui sebelumnya staf khusus Mensesnek Valdo Maldini merespon kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI atas 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Valdo menyentil BEM UI agar tidak sampai jadi bahan eksekutif meme UI. BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster, mudah-mudahan juga mampu lebih dari itu. Misalnya lahirkan tokoh-tokoh aktivis yang berani masuk politik, yang berkiprah di ranah pemerintahan dan parpol. Politik kita butuh pikiran segar. Nanti jangan sampai berakhir jadi badan eksekutif meme UI. Negara butuh BEM UI, kata Valdo kepada wartawan pada Rabu 26 Oktober. Valdo pada prinsipnya tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan BEM UI terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyatakan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Isi kritiknya sih mirip-mirip akun-akun medsos anti pemerintah lainnya, tapi ya bagus-bagus aja. BEM UI akan selalu bisa sampaikan pendapat dengan bebas. Demokrasi kita berjalan baik, tidak ada kekhawatiran, ujar Valdo. Selain itu, Valdo mengungkapkan pemerintah juga kerap dikritik lebih pedas dari kritik yang disampaikan BEM UI. Menurut Valdo, pemerintah menganggap kritik itu sebagai vitamin. Tanggung jawab negara melindungi hak warga negara. Pemerintah sering dikata-katai lebih parah daripada itu. Jadi, ini kami kayak vitamin saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih peduli. Sebelumnya, kritik BEM UI terhadap 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sebelumnya disampaikan lewat akun Twitter dan Instagram BEM UI yang menyuarakan tagar cukup sudah pada momen 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Nasakom, nasib 1 koma. Demikian bunyi poster yang disampaikan BEM UI. BEM UI menggugah gambar animasi singkat. Jokowi berdiri di mimbar pidato, di belakangnya ada Ma'ruf Amin. Hidung Jokowi bertambah panjang, di belakangnya ada tulisan keterangan kerja, tapi sia-sia. BEM UI menjelaskan alasan tagar cukup sudah yang dipakai akun media sosial. Sebenarnya tagar yang kami angkat cukup sudah bermaksud untuk memperingatkan Pak Jokowi supaya cukup sudah membohongi rakyat. Cukup sudah Pak Jokowi membuat kebijakan-kebijakan bermasalah. Dan cukup sudah Pak Jokowi terus hadirkan kekecewaan. Jangan lagi kabinet ini membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kami butuh angin segar, kata Kepala Departemen Aksi dan Propaganda Tavi Hensa Kurniawan kepada Detik.com. BEM UI memberi nilai buruk untuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, BEM UI juga memberikan nilai untuk Kepala Lembaga Penegakan Hukum. Bahkan diketahui lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat ke angka 67%. Diketahui tingkat kepuasan publik Jokowi sebelumnya sebesar 62,6% pasca kenaikan harga BBM pada awal September. Survei ini dilakukan pada 13 hingga 20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan
metode multi-stage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 100.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang distribusi secara proporsional. Bahkan diketahui survei terbaru Indikator Politik Indonesia menemukan tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo meningkat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan kenaikan tersebut bahkan terjadi hanya dalam waktu sepekan. Pada survei terbaru yang dilakukan pada 13 September 2022 hingga 20 September 2022, tingkat kepuasan Jokowi kini berada di angka 67,2%. Padahal dalam survei sebelumnya yang dilakukan pada periode 5 September hingga 10 September 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih berada di angka 62,6%. Burhanuddin mengungkapkan, terdapat dua faktor yang membuat kepuasan kinerja Jokowi meningkat 5% hanya dalam sepekan. Kedua faktor itu yakni kondisi ekonomi dan juga penegakan hukum. Dugaan saya, ada dua hal yang membuat approval rate Jokowi kembali pulih. Satu, terkait kondisi ekonomi. Kedua, terkait penegakan hukum, kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk Evaluasi Kondisi Sosial Politik, Ekonomi, dan Hukum secara virtual pada Minggu 2 Oktober 2022. Terkait kondisi ekonomi, terjadi penurunan sentimen negatif. Temuan terbaru sebanyak 21,1% menyatakan kondisi ekonomi dalam kondisi baik. Ada peningkatan ketimbang survei awal September yang hanya berada di angka 20,3%. Di sisi lain, Burhanuddin memprediksi hal tersebut dampak mitigasi pemerintah dalam menyiapkan dampak kebijakan yang tidak populis, yakni kenaikan harga BBM. Saya menduga pemerintah sudah menyiapkan mitigasi atas dampak kenaikan harga BBM melalui program BLT. Bantalan sosial diberikan secara masif. Masyarakat banyak tahu bantalan sosial dilakukan, termasuk banyak yang menerima bantuannya, ungkap Burhanuddin. Selain itu, Burhanuddin juga menilai kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden dilatari keberhasilan pemerintah menjaga inflasi. Biasanya Burhanuddin melanjutkan, jika inflasi meningkat, approval rate terkoreksi. Sebaliknya, jika inflasi turun, approval rate meningkat, katanya. Alasan yang kedua, kata Burhanuddin, terkait kondisi penegakan hukum. Temuan terbaru masyarakat yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik berada di angka 36%. Secara keseluruhan, kita harus memberikan apresiasi. Ada banyak capaian positif di penegakan hukum. Kejaksaan Agung dalam sejarah saya melakukan survei belum pernah berada di peringkat paling atas. Kepercayaan terhadap kejaksaan turut mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap Presiden, ungkap Burhanuddin. Survei dilakukan dengan tatap muka pada 13 September 2022 hingga 20 September 2022. Populasi survei adalah warga negara yang mempunyai hak pilih dengan pemilu. Jumlah responden 1.220 orang yang diperoleh dengan metode multi-stage random sampling dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden. Angka margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Bahkan diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas 3 tahun kepemimpinannya. Melalui unggahan video berdurasi 16 detik dari akun Twitter resmi BEM UI official, mereka memvisualisasikan Jokowi dengan hidung yang memanjang seperti tokoh Pinocchio, sementara Ma'ruf berada di belakang memegang erat pundak Jokowi. Keduanya divisualisasikan lengkap dengan tulisan kerja, 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 tapi sia-sia. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut BEM UI juga turut menyertakan hashtag cukup sudah, kami lelah. BEM UI menilai Jokowi tak pernah peduli terhadap suara rakyat yang memilihnya. Menjadi kepala negara justru hanya memperburuk kehidupan rakyat. Jokowi adalah contoh baik bagi kita tentang seorang presiden yang dipilih dengan suara rakyat, tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat, tulis BEM UI melalui unggahannya pada Selasa, 25 Oktober. Menurutnya, kepemimpinan Jokowi kian diperburuk dengan adanya Ma'ruf yang tugasnya tidak lebih dari sebagai simbol dan pajangan di depan kelas-kelas sekolah dasar. Sebagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan, ujar BEM UI. Mereka menyebut segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah merealisasikan maksimal. BEM UI mengatakan bahwa hingga kini tidak ada satupun janji politik keduanya yang terpenuhi dengan sempurna.
Lebih dari setengah masa jabatan Jokowi Maruf Amin telah menjabat, tetapi tak ada satupun janji-janji politik yang terpenuhi sempurna, tutur BEM UI. Sejauh ini Istana Kepresidenan belum merespon kritik BEM UI tersebut. Bahkan Kepala Staf Mensesnek Valdo Mardini merespon kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI atas 3 tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Valdo menyentil BEM UI agar tidak sampai jadi bahan eksekutif meme UI. BEM UI kayaknya memang jago bikin meme dan poster, mudah-mudahan juga mampu lebih bahagia itu. Misalnya lahirkan tokoh-tokoh aktivis yang berani masuk politik, yang berkiprah di ranah pemerintahan dan parpol. Politik kita butuh pikiran segar. Nanti jangan sampai berakhir jadi badan eksekutif meme UI. Negara butuh BEM UI, kata Valdo kepada wartawan pada Rabu 26 Oktober 2022. Valdo pada prinsipnya tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan BEM UI terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyatakan demokrasi di Indonesia berjalan baik. Isi kritik sih mirip-mirip akun-akun medsos anti pemerintah lainnya. Tapi ya bagus-bagus saja. BEM UI akan selalu bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Demokrasi kita berjalan baik, tidak ada kekhawatiran, ujar Valdo. Selain itu, Valdo mengungkap pemerintah juga kerap dikritik lebih pedas dari kritik yang disampaikan BEM UI. Menurut Valdo, pemerintah menganggap kritik itu sebagai vitamin. Tanggung jawab negara melindungi hak warga negara. Pemerintah sering dikata-katai lebih parah daripada itu. Jadi ini kami kayak vitamin saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih peduli.